Alon-alon cek terang. Tapi ini genah-genah. Cek tak tahu ya. Ayo bareng. Mungkin 90% kurang sampai ujung sana. Berarti hanya masuk sebagian dari SKP. Jalan menurut dari Portugal. Barat itu sana. Apa? Jalan. Utara, Jaya Negara. Sampai sana yang dimulai sampai berbatasan dengan jalan utama ya yang di sana. Kemudian SKP-nya sebelah barat arah sawah, sebelah timur, sebelah selatan road jalan ya. Kemudian sebelah barat sungai. SKP itu bukan tanah kosong itu apa? Timur ya, masuk ya, tapi bangunannya cuma sampai sini. Oh iya ya. Pas berbatasan dengan sungai, kemudian sebelah utara ya. Utara berbatasan antara negara yang ini ada SDM. Oh ya, jadi tadi ditanyakan lagi. Suka. Sutaminingsi sebelah kiri Pak Romli ya. Jadi nanti ketika proses ini nanti akan berlanjut ke persidangan, ini juga tetap sesuai yang kita harapkan. Kan dulu tanah ini kan membujur ke sana ya, sawahnya itu kan sampai nontok jalan raya sana ya Bu. Nah karena ini terpotong oleh di situ kan ada pembatas.
Nah, Bapak, Ibu, maaf ya, kami tidak melakukan dialog ya, karena memang tidak dibenarkan ada dialog ya. Kita kuasa hukumnya. Makasih banyak. gugat untuk melakukan gugatan di PT UN terkait dengan hak kepemilikan. Yang kami ajukan sebagai proses di sini adalah hak kepemilikan dari Bapak Ibu sekalian ini kan berdasarkan letter C, sudah jelas-jelas ya, tetapi di sini tiba-tiba ada penguasaan secara sepihak dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk itu tugas saya adalah meluruskan secara proses hukum, prosedur hukum di mana nantinya ini siapa yang berhak untuk memiliki daripada tanah yang berada di sini. Memang Bapak Ibu sekalian selaku penggugat sudah menyampaikan secara jelas termasuk saksi-saksi, didukung juga dengan saksi fakta, didukung juga dengan surat-surat yang ada bahwa memang ini hak kepemilikan adalah ahli waris ya, dari mungkin kakeknya Bapak Ibu atau mungkin dari orang tuanya, kan begitu ya. Nah, di situ kan sudah jelas, letter C-nya juga tertera di situ sudah jelas. Makanya di sini kebetulan saya selaku kuasa hukum, kami mohon kepada penegak hukum sekalian, mungkin ya hal ini didengar sampai ke Presiden Pak Jokowi ataupun ke Kapolri. Saya minta bantuan kasus ini dikawal. Kasihan Bapak Ibu sekalian ini selaku warga yang seharusnya bisa menikmati yang mana bahwa ini sebelumnya ini sebagai lapangan sepak bola untuk keperluan bersama dan juga dunia pendidikan. Ada sekolahan SD Kenanten ya, ada juga STM Kosgoro. Tetapi tiba-tiba secara sepihak diakui oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nah, tentunya ini kami berharap tolong ya, sekali lagi saya minta tolong kepada beliau-beliau pemangku kebijakan dan pemangku hukum, khususnya Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri, saya minta dikawal kasus ini sampai selesai. Jadi harapan kami, hukum mari kita tegakkan. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, ini nanti saya akan berkelanjutan lagi untuk proses selanjutnya. Barangkali ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Jadi gini Bapak, jadi gini Bapak kuasa hukum yang kami percaya sebagai mewakili untuk warga Desa Kenanten, yang kita tanyakan sampai detik ini kan sudah mulai sidang-sidang. Yang kita tanyakan yang benar-benar hak milik tanah ini siapa? Warga atau pemerintah? Nah, kalau pemerintah dibuktikan dengan dasar-dasar apa? Kalau warga kita sudah bisa membuktikan otentik dengan surat-surat baik itu hak milik atau ahli waris. Itu aja yang kami tanyakan. Untuk yang lain monggo tanya yang lain. Baik, saya jawab dulu ya. Jadi pertanyaannya Bapak ini juga dari warga Desa Kenanten, mungkin beliaunya juga mungkin dari ahli waris juga ya. Siap. Jadi gini, memang dalam fakta persidangan mulai dari awal sampai saat ini yang jelas kita selaku kuasa hukum secara legalitas hukum bahwa permasalahan ini sudah jelas ya, jelas dan terang bahwa ini adalah hak milik daripada warga, notabene 8 penggugat itu ya, berdasarkan letter C, berdasarkan saksi kunci, ada saksi fakta, berdasarkan keterangan-keterangan yang lain. Ini sudah jelas, dan dari hak untuk pengelolaan yang mana diakui hak pakai oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, kita menanyakan, sempat kita tanyakan dasarnya apa dan riwayat tanahnya itu yang bagaimana. Beliau tidak bisa menunjukkan ya, sampai detik ini pun atas dasar hak kepemilikan sehingga menjadi hak pakai ini. Makanya fakta di persidangan ini sudah jelas, gamblang dan terang bahwa ini adalah hak milik daripada penggugat ya. Jadi tentunya dalam hal ini, makanya sekali lagi tadi saya mohon pemangku kebijakan dan pemangku hukum di sini, saya minta putusan yang seadil-adilnya. Saya kira itu ya. Terus, mohon maaf, ya. Nambahan. Ini proses persidangannya sampai sudah berjalan sampai di mana, Pak?
untuk proses persidangan hari ini adalah pemeriksaan setempat, di mana pemeriksaan setempat itu adalah untuk mengetahui secara detail, secara jelas lokasi letak-letak di mana objek sengketa, dan setelah itu nanti kita akan ada buat kesimpulan, setelah itu baru nanti putusan, dan mungkin dalam waktu dekat ini akan ada putusan dari Pengadilan PT UN Surabaya. Dan tolong nanti dipertegas Pak, untuk beliau-beliau 8 penggugat ini kan waktu itu nggak ada tanda tangan dan penyerahan dalam bentuk apa, monggo nanti diperjelas di persidangan. Artinya dengan beliau-beliau ini kan nggak pernah ada ganti rugi kalau memang itu dikuasai oleh kabupaten, Pemkab dalam rangka yang menguasai tanah ini. Ini penggugat-penggugat ini nggak pernah ada penyerahan dalam bentuk apapun, ganti rugi atau semacam hibah atau nggak pernah. Baik, Jadi ya. mohon dijelaskan. Nggak ada, nggih Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi itu sudah saya masukkan dalam suatu proses persidangan. Memang selama ini baik yang kita tahu, kita lihat, dan faktanya sampai detik ini belum ada ya Bu ya, apakah itu sifatnya dari pihak penggugat ini menyerahkan kepada kepala desa atau kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk hibah atau dijual atau dikontrakkan, kan tidak pernah ya Bapak Ibu ya. Makanya sudah kita sampaikan dalam proses persidangan, dan sampai detik ini belum ada aturan bahwa Bapak Ibu dapat ganti rugi, kan begitu ya? Nah, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah dijelaskan Bu, nomor 5 tahun 60 itu apabila warga masyarakat yang menghibahkan, mengontrakkan dan lain sebagainya itu ada ganti rugi. Makanya nanti ini kita akan berupaya secara maksimal supaya dalam konteks permasalahan ini nanti jelas ya. Saya kira itu mungkin sementara cukup ya. Ini juga akan ada penyelesaian yang adil, bahwa memang apa yang Bapak utarakan ini nanti kita akan sampaikan dalam proses persidangan. Memang kita tahu bagaimana mekanismenya dalam proses untuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Tetapi yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang selama ini mestinya warga masyarakat ini justru diberi kesejahteraan terhadap apa yang ada di lapangan, tetapi ini justru sebaliknya. Untuk itu saya pikir nanti ini tugas kami ya selaku kuasa hukum untuk hal ini supaya ada kejelasan. Saya pikir itu yang cukup. Mungkin cukup ya. Cukup ya, saya kira Ini ada satu pertanyaan. Oh, iya. Monggo. Oh iya, silakan Bapak atas nama. Nama Muhammad Ali. Muhammad Ali. Umur? Ya. Umur Sebagai penggugat 65. juga ya kan? Sebagai Oh iya. Masalah saksi, menurut saya kepala desa yang tahun ini itu tidak menjamani pada waktu proses ini dulu. Oh gitu, gitu ya. Sehingga saya mohon sebagai kepala desa ya mengayomi, bersifat Gitu ya. netral, Siap, siap. seperti apa adanya, menjadi keadilan. Iya ya. Bapak kenal dengan kepala desa ini? Ada hubungan keluarga? Orang luar. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya iya ya. Jadi memang kemarin sudah tak sampaikan dalam persidangan bahwa beliaunya ini adalah selaku kepala desa yang seharusnya mengayomi, melindungi warga masyarakat di mana dia menjabat, dan begitu. Ketika nanti memberikan kesaksian, kami harapkan itu ada kenetralan dalam untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini. Ya, nanti kita ajukan dalam kesimpulan, Pak. Iya, Jadi kesimpulan itu nanti kita sampaikan kepada majelis hakim supaya bisa didengar. Mudah-mudahan beliaunya juga melihat bahwa memang konteks permasalahan ini sudah seperti ini, dan memang betul-betul kita memperjuangkan haknya penggugat. Itu Pak. Terima kasih. Nggih, nggih. Saya kira cukup. Gimana? Enggak ada? Cukup ya. Kalau sudah cukup, saya terima kasih karena ini juga akan ada agenda lain di Surabaya. Jadi kita mari berharap sama-sama supaya masalah ini cepat clear dan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Saya kira ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa kami menyertai panjenengan Pak selaku kuasa hukum. Oh saya ya.